Yo, halo guys, welcome back to my channel Indra segini guys ya. Kali ini gua mau wawancara temen gue yang satu ini, bang jagoan kita ya. Jadi riwayat dia tuh pernah masuk ke sel gara-gara tawuran. Bukannya tawuran sih, lebih ke pengeroyokan. Mau tahu gimana ceritanya, kita langsung tanya aja sama dia ya guys ya. Bro, apa kabar bro? Baik. Baik. Katanya gua dengar-dengar lu pernah masuk sel gitu bro. Gimana tuh? Ya dulu pas dulu ya umur 15 atau 16 tahun. Ya. Ceritanya gimana? Dulu pas hari raya Idul Fitri dulu kejadian. Setelah hari raya Idul Fitri? Ya. Hari raya Idul Fitri? Ya. Serius? Ya. Setelah sholat Idul Fitri ya sekitar jam 10-an, kejadian jam 10-an. Pas Idul Fitri sekitar jam 10-an berarti habis sholat itu? Ya. Lu ngapain tuh? Lagi ngapain? Nongkrong sama teman-teman pinggir Nongkrong sama jalan. teman-teman? Ya. Terus nongkrong sama teman-teman terus? Habis itu ada 2 orang lewat pakai motor racing bar-bar. Terus saya dan teman-teman berhentiin dia, langsung sikat. Langsung sikat. Lo lagi nongkrong depan gang, Ya. pinggir jalan. Terus ada, itu posisinya habis sholat itu dong? Iya. Udah selesai. Udah selesai. Lu nongkrong pinggir jalan terus ada 2 orang masuk lewat pakai air king. Si Iya. emang kalau pakai air king terus neken gasnya nggak muter emang nyebelin sih emang. Tapi kalau gua nggak kayak lu berarti sampai dipukulin sikat gitu enggak sih. Soalnya kalau kan jagoan kita, ya nggak? Bidi. Jadi 2 orang lewat terus lu pukulin. Ya. Mereka saya bentuk nggak? Babak belur gitu mungkin? Iya, nah kalau itu pasti lah babak belur. Emang berapa orang yang itu mukulin? Kalau yang mukul banyak ya, kalau yang mukul kalau yang masuk cuma 8 orang, yang mukul banyak, lebih dari 8. Yang masuk cuma 8 orang, Ya. tapi yang sebenarnya yang mukulin lebih. Ya, lebih. Kira-kira lu tahu nggak ya siapa tuh? Posisi sadar nggak waktu lu? Kan itu emosi kan? Nah, waktu emosi lu sadar nggak siapa aja sebenarnya? Enggak ya? Soalnya spontan kalau gitu, nggak lihat-lihat samping-sampingnya. Udah fokus ke korban. Jadi gimana pas waktu lu pukulin, Ya. dia udah babak belur, terus kelanjutannya laporan ke aparat apa mereka balik bawa temen terus langsung gantian pukul-pukulan gitu apa gimana? Ya, dia sempet balik bawa teman-teman, tapi ya diajar lagi di sini. Teman-temannya diajar lagi. Wah, anjing. dipukulin terus pulang bawa teman-teman laporan gitu ya, terus temennya dibawa lagi ke desa lu ya, Ya. terus pukulin lagi yang Ya. lain ikutan dipukulin. Ikut dipukulin lagi. Wih, berarti teman-teman lu solid ya, maksudnya jago berantem gitu apa gimana? Enggak sih, kalau gitu mana ya, kan kalau udah emosi susah lah. Udah emosi Bodoh biasa. amat ya, Ya. mau babak belur begini bodoh amat. Ya. Nah jadi gini, habis dipukulin buat teman-teman, terus teman-temannya ikut dipukulin, kan lu sampai ketangkep kan berarti ada aparat datang nih. Ya. Jadi yang laporan siapa? Yang laporan korban. Wah, habis dipukulin 2 kali terus laporan. Ya. Oh gitu. Habis laporan polisi datang. Ya, datang. Polisi datang terus nangkep langsung diciduk di Enggak. tempat gitu apa gimana? Polisi datang cuma survei mungkin ya. Survei, lihat-lihat. Tanya-tanya orang-orang setempat lah biasanya. Terus Tanya orang setempat. sorenya saya tangkap langsung. Ya nggak ketangkap sih, nyerahin diri lah. Oh, lu nyerahin diri. Ya. Gara-gara nyerahin diri, kalau lu nggak nyerahin diri, berarti kan harusnya nggak ketahuan dong. Nggak ada yang bilang warga. Soalnya si korban tahu saya, Oh, si korban Ya. tahu lu. Korbannya emang anak mana? kampung sebelah. Oh, kamu sebelah. Ya. Nah, terus paham gitu ya. Ya. Laporan ini langsung
Tapi kenapa lu nyerahin diri? Motivasinya apa? Ya kalau jadi DPO nggak enak lah, hidup itu nggak enak. Iya sih. Ya apa yang kita buat ya harus ditanggung jawab. Tanggung jawab ya, laki ya. Iya. Jagoan mah gitu ya. Ya. Jagoan mah gitu, bisa tanggung jawab ya guys ya. Nah jadi kalau misal nih waktu itu lu nggak nyerahin diri, tetap ada kemungkinan ketangkep kah? Walaupun yang dipukulin itu tahu kalau dulu apa gimana, tetapi tetap ketangkep ya. Tetap ada. Soalnya kan masih umur segitu belum bisa mikir sih, yang jauh-jauh lah, belum bisa mikir sih. Posisi lu Misal lagi, ya mau kabur mau kemana itu. Posisi lu lagi dicari, tak terus lu masih umur segitu mungkin lu masih pengen main kemana gitu ya, nggak bisa sembunyi ya. Kalau waktu ketangkep, yang ketangkep berapa orang? Total sih 8 orang. Total 8 orang, padahal yang mungkin banyak ya. Ya. Kadang merasa iri nggak? Itu Enggak. ketangkep itu? Enggak. Lu nyerahin diri soalnya. Iya. Jagoan men, laki mah gini. Jadi kalau udah ngapa-ngapain berani tanggung jawab dong. Tapi walaupun laki-laki sejati, tapi walaupun lu berani tanggung jawab, bukan berarti lu harus terus boleh apa namanya tawuran atau mukulin orang ya, jangan gitu. Karena kalau misalnya kamu mukulin orang ataupun tawuran gitu kan yang kena imbasnya nggak lu doang ya kan? Iya. Terutama keluarga lu. Ya jelas. Warga paling kena imbas. Apalagi mungkin warga sekitar juga kadang ada yang ikut kena imbasnya juga ya. Jadi minimal tercoreng namanya lah. Iya. Jangan sampai pulang lagi tuh dengerin. Habis itu ketangkep, 8 orang ketangkep, masuk penjara, gimana? Gimana? Masuk penjara, masuk ke 8 orang ketangkep nih. Ya. Terus masuk penjara. Ya. Di sana dikumpulin kah? Dikumpulin kan jadi satu. Ya. Terus habis dikumpulin nih, gua penasaran di dalam penjara soalnya gimana? Gua belum pernah soalnya amit-amit. Gimana? Dalam penjara tuh ngapain aja sih? Ya. Pertama masuk langsung kita dipukuli sama orang-orang lain, sama orang-orang lapas. Pertama masuk langsung dipukuli. Iya. Buset. Dikasih mungkin bukan gimana mungkin KPD dipukuli kan gara-gara buat pelajaran biar gak masuk lagi ya. Jadi Iya. kalau misalnya nggak dikasih mungkin kasih pengalaman dalam situ, kalau di situ tuh nggak enak di dalam sel gitu ya. Mungkin banyak orang di sel betah malah. Makin banyak kejahatan mungkin gitu sih. Di sana dipukul semua bro. Cuma nggak anak kecil, nggak orang tua, semua rata. Dipukulin tetap ya. Iya. Nah gua dengar nih, lu bilang dipukulin, gua pernah dengar nih mitos. Gua juga masih dengar, gua nggak tahu sendiri. Gua mau tanya nih yang udah ngalamin. Katanya kalau baru dipukulin di sana tuh disuruh mandi langsung, walaupun lu sakit pun dipukulin sakit, lu masuk penjara, lu dimandiin, habis dipukulin dimandiin nih. Iya. Katanya langsung sembuh, emang benar? Ya kalau saya pribadi saya Emang iya dipukuli, berarti ya. buset. Dipukulin disuruh mandi sembuh. Itu yang bikin sembuh apa? Apa ya? Emang gara-gara mandi atau dikasih obat apa gimana? Nggak sih, cuma ya waktu dipukuli saya mandi ya udah Sembuh gitu aja. udah nggak kerasa sakit. Buset sih, gua nggak mungkin kayak gini soalnya langsung mandi langsung sembuh gitu tuh susah sih. Itu gara-gara airnya ajaib apa gimana? Apa ya? Soalnya airnya air biasa, air keran. Mungkin sumbernya, Iya. lu tahu nggak sumbernya dari mana? Nggak paham. Itu sih. Gua mitos selama ini gua masih cuma dengar dan gua tanya langsung sama yang pernah punya pengalaman di sel. Emang gitu. Jadi dipukul langsung sembuh. Anjing. Ajaib. Nah, kegiatan di sana habis dipukulin. Lu kan masuk sel. Itu 8 orang masuk semua, tidur samping-sampingan gitu apa gimana? Iya, bareng. Harus satu samping-sampingan gitu ya? Iya.
Ukurannya berapa sih kira-kira? Berapa ya? Beda-beda kalau tempat beda-beda. Ada yang kecil, ada yang besar. Kalau lu masuk sekira untuk buat orang 8 nih ada segini nggak? Ada. Ada. Lebih besar mungkin malah. Enggak, ya segini paling, segini. Wih, di sini kayak sel cok. Wih ini mau ada masuk penjara nih bisa ngerasain di sini dulu. Aja tak kasih jeruji bersih gak apa-apa. Kalau mau pada ngerasain penjara. Bagus. Gue yang mukulin tapi. Nah, 8 orang maksudnya kegiatannya ngapain sih? Selain tidur, kasih makan, tidur lagi gitu. Emang kayak gitu terus apa ada kegiatan lain gitu mungkin? Kalau kegiatan dari lapas ada, setiap pagi ada. Setiap pagi ada. Senam. Contohnya? Senam. Ya, harus senam, bersih-bersih. Itu harus ikut semua tuh. Ya, ikut. Kewajiban itu maksudnya. Wajib. Buat jaga kesehatan juga ya. Makannya bro, makannya apa sih? Kalau makan apa sih? Kalau makan apa ya, kayak makanan ayam disuruh dimakan ya. Ayam. Ya. Enggak, makanannya tuh kayak makanan buat ayam. Makanan buat anjing. Makanan buat ayam. Maksudnya makanan buat ayam tuh rasanya nggak enak apa Ya. bentuknya aja? Ya rasa nggak enak. Rasanya nggak enak. Ya. Tapi lu tahu nggak itu bikinnya dari apa gitu, tahu nggak? Campuran apa gitu mungkin? Enggak ya, pokoknya tinggal makan aja gitu ya? Iya. Betah nggak bro? Alhamdulillah tidak. Alhamdulillah, lu berapa bulan? 1,5 bulan. 1,5 bulan? Iya. Betah nggak? Enggak, alhamdulillah. Biasanya umur segitu, apalagi umur 16 tahun, 16 tahun masuk sel, walaupun bentar sih, ya kan, bentar kan. Lu akuin sendiri bentar kan 16, cuman kan Kalau di dalam lama loh. kalau lu lagi posisi di dalam kerasa 1 jam aja nggak jalan ya kan. Ya. Nah sedang itu 1,5 tuh keluar semua apa gimana? 1,5 yang di bawah umur saya dan teman saya bawah umur keluar Dua yang di bawah umur berapa orang? 2 orang, 1,5 keluar. Ya. Terus yang lain berarti yang 6. 4 bulan. Oh yang kalau yang nggak di bawah umur 4 bulan. Ya. Itu emang hukumannya segitu kalau tawuran apa gimana? Atau pengeroyokan atau gimana? Kurang paham kalau itu, emang dari hakim segitu nggak Dari paham. segitu. Ya. Jadi kalau pengeroyokan tak bulan gitu. Temenku yang masuk sel ya pengeroyokan 4 bulan. Kalau ditiru ya guys ya, ini gua mau kasih edukasi aja, jangan sampai terjadi lagi efeknya kayak dia teman gua ini, jagoan kita. Tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan. Jagoan kita. Gua dengar lu juga pernah itu ya, selain yang ketangkep itu juga pernah tawuran juga ya. Ya. Sekarang kan lagi itu tuh viral nih, tawuran bisa jadi mata pencaharian ya enggak? Kayak siapa namanya? Katak Bizer ya. Katak Bizer. Itu kan tawuran bisa viral bro. Lu mau ikutan enggak? Enggak. bisa bikin kaya lu. Enggak bercanda. Yang namanya tawuran itu enggak baik lah. Gue pernah dengar lu kayak itu sih Katak Bizer itu apakah yang turun-turun ke jalur bawa senjata atau gimana itu? Sampai kayak gitu enggak? Enggak pernah. Tangan kosong ya, Genji. Kalau tangan kosong selain yang masuk sel, berarti kan otomatis karena lu seumur hidup harus sekali masuk sel kan, berarti selama berapa? Selama sampai lu masuk ke sel kan, dari lu lahir sampai masuk ke sel kan, sebelumnya lu juga pernah tawuran juga kan? Ya. Nah, mungkin mau diceritain nggak? Yang sedikit paling ya, karena ya udah lama, udah banyak yang lupa. Ya. Yang paling lu ingat dah? Waktu di sebelah alun-alun dulu habis nonton dangdutan dulu. Nonton dangdutan? Ya. Terus kesenggol berantem itu gimana? Biasa senggolan nggak terima, kita berantem di situ. Ya pukul-pukulan sampai pukul-pukulan tuh?
Ya, 20 orang. 20 orang. 20 orang. Lawan 11 sana ya. 11 dulu. 20 lawan 11 orang. Set. Lokasinya tadi di mana? Di sebelah alun-alun dulu. Di sebelah alun-alun Wonosobo. Ya. Ada 20 lawan 11 orang tawuran. Itu jumlahnya nggak sedikit menurut gua sih. Ya mungkin kalau lo bandingin sama yang di kata Blizzard mungkin sedikit banget. Cuman kalau menurut gua tawuran segitu personilnya 20 lawan 11 pasti ramai banget loh. Ada yang lihat nggak? Banyak yang lihat. Banyak yang lihat. Ya. Aparat juga banyak yang lihat. Aparat ada yang lihat. Ya. Lu tawuran nih, lu tawuran pukul-pukulan, aparat ada yang lihat. Ya. Ketangkep nggak? Enggak, cuma dibubarin. Terus Enggak sempet ketangkap. nggak ada yang ketangkep, bubarin, kabur gitu ya? Iya. Oke, jadi tawuran 20 lawan 11. Gue penasaran yang menang mana bro? Ya, saya yang menang. Yang 11 yang menang, buset. 20 lawan 11 yang menang yang 11. Oke. Jagoan kita ya guys. Ya tepuk tangan lagi dong. Buset. Ada yang bocor gak? Keluar darah banyak. Keluar darah. Yang dari kubu lu apa kubu mana? Lawan. Kubu lawan. Ya. Lu umur berapa? 15 nih. Umur 15, jancok. Umur 15 lagi ngapain? Cari ikan. Umur 15 gimana mancing lu udah tawuran lu. Kalau waktu itu pas waktu lu tawuran di samping alun-alun ya? Iya. Samping alun-alun. Yang lu rasain tuh apa sih waktu umur segitu lu punya pikiran buat gua baru nonton kesenggol terus gua emosi. Mas gitu doang lu mas mikirnya langsung harus diselesaikan dengan tawuran gitu. Kalau dulu soalnya kalau dulu belum mikir ada hukum. Kalau dulu Masih belum bodo mikir. amat dulu ya. Masih di bawah umur juga Iya. ya. Kalau sekarang kan beda. Sekarang udah ngerasain pasnya masuk sel juga ya, udah lebih baik lah sekarang. Walaupun semua orang gak ada yang sempurna sih, emang Tuhan biasanya berubah ke yang lebih baik gitu ya bro. Jalan yang benar. Kau perasaan ibu, keluarga lu gimana? Dengan lu masuk sel? Nangis lah mesti. Yang jelas kecewa. Cewek. Ya. Tapi kalau ada selama 1,5 bulan tuh, keluarga selama lu di sel jenguk mungkin atau ngapain? Nggak? Alhamdulillah setiap jenguk terus. Teman-teman juga banyak yang jenguk. Teman-teman juga pengen gitu. Walaupun suka tawuran tapi solid juga ya. Tapi habis lu keluar nih, lu pulang ke rumah, kondisi gimana? Keluarga mungkin lingkungan sekitar tetangga lu. Pada datangan ke rumah, apa ya? Jengukin. Pada temu kangen juga ya. Iya. Mungkin ada yang kepo ya kali ya, ya. Hah? Lu ngapain aja di sana gitu ya? Banyak. Banyak. Oke lah. Jadi setiap orang mungkin ada masa terburuknya ya. Mungkin gitu ya bilangnya, masa terburuknya lah. Mungkin kayak lu juga suka tawuran gitu apa gimana. Gua juga ada masa terburuknya. Cuman kadang orang buat berubah tuh harus ada efeknya dulu lah. Maksudnya lu apa yang lu lakuin, lu masuk ke sel gitu, lu baru bisa berubah ya nggak? Kalau lu belum masuk ke sel, lu kira-kira udah berubah belum? Kalau itu nggak tahu ya. Soalnya kalau berubah emang benar-benar dari hati, berubah ya berubah. Nah kadang setiap orang bisa berubah tuh kalau udah mentok di titik hidupnya udah gitu, udah ngerasain yang bener-bener mentok gitu ya. Iya. Udah bener-bener kepepet banget, ya nggak? Iya. Nah, jadi nggak masalah sih kalau masalah gua mau temenan sama siapapun, entah itu pakai urusan dia mau nakal pun, dia suka tawuran terus bodo amat.
yang penting kita bisa jaga diri kan, oke. Iya. Fine kan, nggak masalah kan. Kalau masa lalunya teman-teman gua mau ada yang teman-teman gua juga banyak yang suka gini suka gitu, nggak bener lah. Tapi gua fine aja sih selama gua masih bisa jaga diri baik-baik, dan teman gua juga belum nemu jalan yang tepat mungkin, dan gua cuma bisa doain aja sih, mudah-mudahan bisa kembali ke jalan yang benar ya bro. Iya, benar. Nah, itu yang terakhir bro, selama lu ngerasain tawuran-tawuran itu yang terlintas di benak lu setelah keluar, yang misal nih lu udah keluar dari sel, Iya. yang bikin bener-bener mau gua udah stop tawuran, yang terlintas di pikiran lu apa sih? Gua mau stop tahu, apa cuman gara-gara nggak mau masuk sel lagi, atau emang kalau cuman gara-gara lu nggak mau masuk sel lagi, berarti kan suatu saat kalau emang ada masalah apa mungkin lu kayak gitu lagi, ya nggak? Iya. Kalau nggak bener-bener tulus dari hati, cuman gara-gara nggak mau masuk sel lagi kan suatu saat pasti ngulangin lagi. Iya. Tapi gua liatin lu dari umur 16 dulu sampai sekarang udah lebih baik kok, Steve. Ya alhamdulillah. Bukannya gua muja ya anjing. Tapi gua emang liatin kayak gitu, amit-amit ya muja lu. Tapi gimana? Yang bikin lu bener-bener bisa kayak gini itu apa gitu loh? Mungkin bisa buat motivasi sama teman-teman semua yang nonton gua podcast kita kali ini. Gini ya, karena semakin sini dewasa, berubah ya, pengen berubah jadi yang lebih baik, jadi orang yang berguna bagi orang tua, teman-teman, masyarakat di sekitar. Amin. Terus pengen jadi sukses saja lah. Lebih mikirin masa depan. Ya mikirin masa depan, lebih ke masa depan sih kalau sekarang. Lebih baik ninggalin masa lalu yang suram ya, lu kayak gitu tawuran untuk mengutamakan masa depan lu sendiri. Iya. Iya. Tepuk tangan dulu dong. Quotes keren dari jagoan kita Mas Pepi Hasyim Asyari. Jadi gini, mungkin segitu sih. Gua terima kasih ya bro, waktunya bro. Thank you. Sama-sama. Udah mau datang. Jadi yang maksudnya gua podcast kayak gini lebih ke bukannya gua mau ngajarin lu semua pada tawuran ataupun mukulin orang itu senang, itu yang enggak. Yang jelas pengen gua tuh bikin podcast kayak gini, gua bisa mengedukasi semua kalian semua. Pokoknya apapun itu bentuk wujud dari emosi, maksudnya tawuran, mukulin orang, berantem segala macam itu nggak baik. Yo, lu bisa masuk penjara kayak teman gua ini, jagoan kita. Lu juga bisa bikin malu keluarga lu sendiri lu. Secara nggak langsung, walaupun lu yang ngelakuin, keluarga malu lah. Ya nggak? Ya bro. Iya. Benar. Apalagi lingkungan lu juga kan ikut imbasnya juga kan. Iya. Jadi apa sih yang dapat? Lu dapat apa tawuran? Ya nggak dapat apa. Dapat Ya dapat apa kan? Seneng doang kan. Habisnya lu pusing kan masuk sel. Itu sih, itu. Jangan dicontoh lah. Jadi seberapapun lu emosi, kalau bisa jangan sampai lu luapin dengan cara tawuran ataupun berantem lah. Lu bisa masih bisa diomongin baik-baik secara kekeluargaan, mungkin itu lebih baik. Nggak, masalahnya nggak bakalan panjang sampai lu masuk sel ataupun jadi jalan apa ya, jadi siklus gitu loh. Lu mukulin orangnya nggak terima bahwa temen kayak lu tadi itu gantian dipukulin, nggak selesai tinggal gantian panggil aparat, kan jadi rantai pencarian orang-orang di sekitar itu buat manjangin masalah, ya nggak sih? Iya benar. Nah, jadi kalau lu punya masalah, kalau mau berhenti ya udah stop, omongin baik-baik. Oke. Thank you guys. Ya. Bro, thank you bro. Sama-sama. Jangan lupa kita kapan-kapan ngobrol lagi. Siap. Kalau gua panggil kesini mau ya? Oh, tinggal kering. Kita bahas apa lagi yang lain gitu. Banyak. Kalau lu sampai tawuran lagi, gua undang lagi. Jadi kapan mau masuk ke sel? Caranya apa periode 2 masuk sel? Ada rencana nggak? Enggak. Ya, thank you. Mungkin segini aja guys ya untuk wawancara gue tentang tawuran. Pokoknya jangan ditiru, nggak baik. Oke? Jangan lupa like, comment, dan subscribe, and thank you.